Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Amalina, peserta Latsar CPNS 2021 Kemendagri Gelombang 2, kelas A7-2. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan learning journal yang dikaitkan dengan tugas-tugas saya di Agenda 4. ASN dituntut menjalankan tugas, fungsi, dan peran sesuai peraturan yang berlaku. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan sesuai peraturan, memiliki pemikiran inovatif dalam memecahkan masalah yang mengikuti perubahan zaman sambil menerapkan nilai-nilai aneka dalam melakukan pelayanan publik. Di Agenda 4 ini, saya melakukan persiapan untuk menjalani proses habituasi di tempat kerja. Habituasi sendiri merupakan proses pembiasaan melakukan sesuatu untuk menerapkan kebiasaan baik dalam lingkungan kerja. Dan kita dituntut melaksanakan aktualisasi untuk memecahkan isu di lingkungan kerja. Unit kerja saya di subbagian tata usaha pimpinan memiliki tugas melaksanakan urusan tata usaha dan penyampaian bahan bagi pimpinan. Sedangkan jabatan saya sebagai Pranata Humas memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana dan program hubungan masyarakat, media massa, antar lembaga dan penyiapan bahan serta informasi untuk keperluan hubungan masyarakat, media massa dan hubungan antar lembaga. Selama masa on-the-job training selama 7 bulan di instansi, terdapat beberapa isu-isu yang saya angkat setelah melakukan proses koordinasi dengan mentor terlebih dahulu. Isu yang dikumpulkan antara lain, 1. Belum optimalnya informasi yang diterima masyarakat desa mengenai tata cara pelaksanaan pilkades di tengah PPKM mikro dan darurat. Sumber isu ini diambil dari unit kerja dengan lingkup isu tugas dan fungsi jabatan. Hal ini dapat ditelaah dari sempat beredarnya video perayaan kepala desa terpilih yang merayakan kemenangannya dengan menggelar acara syukuran yang melanggar protokol kesehatan. Perilaku ini tentunya patut diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang kedua, pada tanggal 21 Juli yang lalu, Dirjen Bina Pemdes memberikan pernyataan melalui media sosial YouTube TV Bina Pemdes bahwa pilkades akan tetap dilaksanakan di saat PPKM Mikro dan Darurat. Yang ketiga, kondisi PPKM gelombang ketiga dan 4 yang saat ini sedang berlangsung di wilayah Indonesia sehingga beberapa pilkades di Jawa dan Bali harus ditunda. Hal ini tentunya akan memberikan dampak apabila masyarakat tidak diberikan penjelasan secara rinci mengenai proses pilkades di tengah PPKM, dikhawatirkan akan terjadi lagi berbagai pelanggaran protokol kesehatan di masa pilkades dan menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pihak pemerintah. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah publik membutuhkan informasi yang transparan. Tugas Pranata Humas adalah menyediakan informasi yang diperlukan publik secara profesional dan berlandaskan nilai dasar dan etika yang berlaku. Seorang Pranata Humas memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tertentu yang bersifat rahasia. Dengan memberikan informasi secara inovatif dan kreatif, tentunya akan memudahkan penyampaian dan penyerapan informasi dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman informasi di masyarakat. Kaitannya dengan whole of government yaitu penerapan digitalisasi dalam pekerjaan dengan mengintegrasikan informasi mengenai pilkades dari berbagai sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Isu yang kedua, yaitu masih adanya pelanggaran disiplin absensi para pegawai di Ditjen Bina Pemdes. Sumber isu ini berasal dari organisasi dengan lingkup isu tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan environmental scanning yang dilakukan di lingkungan kerja selama 7 bulan, banyak pegawai yang belum disiplin mengenai kehadiran di tempat kerja. Kedua, berdasarkan data absensi yang diterima dari pihak kepegawaian Pemdes, dapat diketahui bahwa beberapa pegawai masih datang terlambat. Hal ini tentunya akan memberikan dampak perilaku seorang PNS yang menjadi contoh bagi staf non-PNS di unit kerja. Karena kurangnya kedisiplinan, banyak pekerjaan yang tertunda bahkan berdampak bagi staf lainnya yang hadir sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan tertundanya pekerjaan staf lainnya. Kaitannya dengan manajemen ASN yaitu, seorang ASN tidak akan bisa bekerja secara profesional apabila tidak menerapkan kedisiplinan di tempat kerja. Kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu seorang PNS harus memberikan pelayanan publik yang prima, dan hal ini tidak akan dapat dilaksanakan apabila PNS tersebut tidak hadir di saat dibutuhkan. Kaitannya dengan whole of government, dalam menjalani kerjasama antar divisi, tentunya dibutuhkan kehadiran pegawai tersebut di kantor untuk saling mendukung dan berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Isu ketiga yaitu belum optimalnya penyusunan strategi atau pedoman dalam teknis pembuatan media sosial Ditjen Bina Pemdes. Isu tersebut bersumber dari unit kerja dengan lingkup isu tugas dan fungsi jabatan. Yang pertama diketahui bahwa Ditjen Bina Pemdes belum memiliki visual guideline dalam menentukan desain dan font yang digunakan, sehingga belum terciptanya keseragaman atau harmoni dan ciri khas instansi.
Pemilihan jenis font amat penting demi menghindari adanya kesalahan persepsi dari pembaca dikarenakan penyampaian yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak karena pemberian informasi ke masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Suatu mispersepsi dapat terjadi karena kesalahpahaman dari penulisan maupun desain informasi yang ada di media sosial. Apabila miskomunikasi tersebut terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan bahkan perpecahan pada masyarakat yang menyerap informasi tersebut. Kaitannya dengan manajemen ASN, salah satu tugas peran data humas adalah menyediakan informasi yang diperlukan publik secara profesional dan berlandaskan nilai dasar dan etika yang berlaku. Kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu seorang peran data humas memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tertentu yang bersifat rahasia. Dengan memberikan informasi secara inovatif dan kreatif, tentunya akan memudahkan penyampaian dan penyerapan informasi dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman informasi di masyarakat. Kaitannya dengan whole of government, yaitu penerapan digitalisasi dalam pekerjaan dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang terbukti kebenarannya. Selanjutnya adalah penerapan core issue. Pemilihan isu utama atau core issue yang dilakukan dengan menganalisis dan mempertimbangkan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan dari isu-isu yang ada antara satu dan lainnya menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Dengan begitu akan didapatkan satu isu utama yang paling tepat menjadi prioritas untuk diselesaikan dibandingkan dengan isu lain. Urgency berarti tingkat kemendesakannya, Seriousness berarti tingkat keseriusannya, dan growth berarti tingkat perkembangan masalah, yakni masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Dari ketiga isu tersebut, isu pertama mengenai belum adanya video infografis mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM mendapatkan kriteria urgensi 5, seriousness 4, dan growth 5, dengan total 14. Isu kedua mengenai masih adanya pelanggaran disiplin absensi para pegawai di Ditjen Bina Pemdes memiliki kriteria urgency 2, seriousness 4, dan growth 4 dengan total skor 10. Isu ketiga yaitu penyusunan strategis atau pedoman dalam teknis pembuatan media sosial memiliki kriteria urgency 2, seriousness 4, growth 3 dengan total skor 9. Berdasarkan analisis menggunakan metode USG, isu nomor 1 yaitu belum adanya video infografis mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades dan mendapatkan skor tertinggi dengan perolehan 14 poin. Sehingga, isu tersebut ditetapkan sebagai isu utama yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti melalui rancangan aktualisasi ini. Apabila core issue tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan memberikan dampak negatif. Yang pertama, tujuan atau makna dari informasi yang ingin diberikan tidak tersampaikan. Yang kedua, terjadi kesalahpahaman mengenai persepsi pelaksanaan Pilkades sehingga menimbulkan konflik. Yang ketiga, kredibilitas organisasi di mata masyarakat terkait transparansi tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah kegiatan PPKM menjadi rendah apabila pesan tidak tersampaikan dengan metode yang mudah dimengerti. Yang keempat, progres keterbukaan informasi terkait publikasi yang dilakukan unit kerja tidak berlangsung dengan baik. Yang kelima, timbul kebingungan masyarakat saat pelaksanaan Pilkades karena kurangnya informasi yang beredar untuk masyarakat. Ruang lingkup dari rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, rancangan aktualisasi ini dilaksanakan selama proses habituasi yaitu sekitar 30 hari. Yang kedua, lokasi fokus atau lokus dari rancangan aktualisasi ini yaitu tata usaha pimpinan dengan melibatkan pihak Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sedangkan fokus informasi pada laporan ini merupakan informasi dalam bentuk video infografis yang dimuat dalam berbagai media sosial Ditjen Bina Pemdes. Yang ketiga, penyusunan konsep prosedur penyediaan informasi ini dilakukan dengan studi literatur, proses wawancara, serta diskusi dan konsultasi kepada berbagai pihak, yaitu mentor, rekan kerja, hingga ahli atau profesional di bidang terkait. Sedangkan, analisis core issue dalam rancangan ini menggunakan analisis fishbone, yaitu diagram analisa sebab akibat. Dapat diketahui, dari isu belum optimal pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM, bersumber dari 4 isu yaitu man, method, material, and machine. Pada isu manusia yaitu unsur ini berkaitan dengan sumber daya manusia di dalamnya, yaitu masyarakat desa yang belum memahami tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM dan para pegawai di pemerintahan desa yang belum gencar dalam memberikan pemahaman tata cara Pilkades ke masyarakatnya. Kebanyakan staf hanya berpegang pada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Zoom, Permendagri 72 nomor 2020 dan surat edaran Mendagri.
Berdasarkan informasi dari tim peninjau Pilkades, masih banyak masyarakat belum memahami tata cara pelaksanaan Pilkades dan hanya bergantung pada instruksi para petugas yang ada di lapangan pada saat hari pelaksanaan. Ditinjau dari metode, yaitu unsur ini berkaitan dengan bagaimana cara penyampaian pelayanan publik. Pada isu ini, standarisasi kegiatan berdasarkan Permendagri 72 nomor 2020 dan SE Mendagri 141-6698-SJ yang kurang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Selain itu, belum ada metode lain yang memudahkan cara penyampaian pelaksanaan Pilkades, misalnya dengan cara menggunakan video infografis yang akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah dilihat dari faktor material, yaitu isu ini bisa terjadi karena sumber informasi mengenai tata cara pelaksanaan masih bersifat baku dan sulit dimengerti oleh masyarakat luas. Mesin, yaitu unsur penyebab isu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum optimal penggunaannya, yang berdampak pada minimnya pemanfaatan sosial media sebagai sarana penyebaran informasi ke desa. Selanjutnya adalah mesin, yaitu unsur lain penyebab isu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum optimal penggunaannya, yang berdampak pada minimnya pemanfaatan sosial media sebagai sarana penyebaran informasi ke desa. Selanjutnya yaitu gagasan kreatif pemecahan core isu. Dalam pemilihan gagasan untuk memecahkan isu permasalahan ini, saya mempertimbangkan keterjangkauan, kemudahan, dan masuk akal dalam merealisasikan ide. Oleh karena itu, saya menggunakan why analysis yang bisa digunakan bersama dengan diagram fishbone dan menggunakan teknik literasi dengan bertanya mengapa atau why berulang kali sampai menemukan akar permasalahan dari isu yang diangkat. Why yang pertama yaitu mengapa tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM dirasa masih belum optimal. Jawabannya adalah belum ada metode yang mudah untuk menjelaskan perihal tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM untuk masyarakat. Why yang kedua, mengapa diperlukan metode yang mudah diterima masyarakat? Karena penjelasan melalui Zoom meeting mengenai Permendagri 72 tahun 2020 dan SE Mendagri 141-6698-SJ merupakan arahan bagi penyelenggara kegiatan Pilkades dan bukan untuk masyarakat desa. Why ketiga, mengapa masyarakat tidak mempelajari Permendagri dan SE tersebut? Karena masyarakat umum belum tentu mengerti penjelasan secara formal, maka diperlukan metode penjelasan sederhana dan menarik dalam bentuk gambar agar informasi dapat dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa akar permasalahan dari isu tersebut yaitu belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM adalah diperlukannya metode penjelasan dengan cara yang sederhana dan menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isu yang penulis tawarkan yaitu berupa pembuatan video infografis tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan gagasan pemecahan isu yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan untuk keperluan pembuatan konsep video, optimalisasi pemahaman tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM dengan melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa, dan membuat daftar permasalahan terkait konsep video tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM. Step kedua yaitu mempelajari undang-undang dan peraturan terkait hal permohonan informasi publik. Dengan cara membaca buku peraturan perundang-undangan bidang keterbukaan informasi publik, membaca Permendagri nomor 72 tahun 2020 dan surat edaran Mendagri nomor 141-6698-SJ. Step ketiga yaitu menyusun konsep video dan melakukan konsultasi kepada mentor. Step keempat, melakukan eksekusi, melakukan pembuatan video tata cara Pilkades dengan menentukan ide cerita, menulis konsep cerita, membuat storyline, storyboard, membuat video infografis, merekam voice over dan editing video. Yang terakhir yaitu finalisasi video tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM dengan melakukan pengecekan ke bagian terkait, berkonsultasi dengan mentor, berkonsultasi dengan subdirektorat terkait, dan melakukan sosialisasi video tata cara pelaksanaan Pilkades di tengah PPKM di media-media sosial Ditjen Bina Pemdes. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan berdasarkan tugas 1-6 agenda 4. Tugas selanjutnya mengenai matriks aktualisasi akan disampaikan dalam learning journal selanjutnya. Terima kasih.